Mencapai ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia adalah sejarah bagi timnas Indonesia. Sebelumnya Indonesia belum pernah berada di fase ini. Maka dari itu, tak salah apabila Indonesia disebut sebagai pendatang baru. Di fase ini, Indonesia tergabung dalam grup C dengan tim-tim hebat lainnya seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang ini, Indonesia menjadi tim terlemah di grup C. Ranking FIFA Indonesia pun tertinggal jauh oleh lawan-lawannya. Update terakhir dari situs resmi FIFA, Indonesia berada di urutan 133 dunia. Sementara Jepang jadi negara dengan ranking paling tinggi, yakni 18 dunia. Di bawah Jepang, ada Australia yang menempati posisi 24. Lalu di urutan ketiga ada Arab Saudi asuhan Roberto Mancini yang berada di urutan ke-56. Dengan mengejutkan, Bahrain naik ke urutan 80, dan Cina naik ke urutan 87. Dengan begitu, hanya Indonesia yang berada di luar 100 besar ranking FIFA. Secara track record, Indonesia nggak punya pengalaman di Piala Dunia. Secara ranking FIFA, Indonesia juga masih ketinggalan jauh sama kontestan lain di grup C. Secara logika, Indonesia bukan ancaman berarti bagi lawan-lawannya. Tapi yang dilakukan mereka justru kebalikannya. Tim-tim lain di grup C malah lebih mewaspadai Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan menghalalkan segala cara untuk meredam kekuatan King Indo. Upaya pertama datang dari Cina. Indonesia akan bertandang ke Cina pada 15 Oktober mendatang. Menurut Jawa Post, Federasi Sepak Bola Cina akan menggelar pertandingan tersebut di Qingdao Youth Football Stadium, yang terletak di Qingdao, Shandong. Keputusan Cina untuk memainkan laga di Qingdao membuat timnas Indonesia harus menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Kita semua tahu, perjalanan yang jauh akan menguras stamina dan mood bermain dari punggawa Garuda. Jika hal ini terjadi, maka timnas Cina jelas diuntungkan dalam laga ini. Menurut laporan, stadion ini berbeda dari lokasi biasanya yang digunakan oleh timnas Tiongkok. Jarak dari Beijing ke Qingdao yang mencapai hampir 7 jam perjalanan. Yang makin parah, kabarnya perjalanan dari Beijing ke Qingdao akan melalui jalur darat. Dengan jarak tempuh segitu, pantat dari Rafael Struijk dan kolega pasti kesemutan karena terlalu lama duduk di bus. Bukan cuma jarak yang jauh, Indonesia juga akan dihadapkan cuaca dingin yang diperkirakan akan melanda Qingdao pada bulan Oktober. Erick Thohir pun merespons keputusan Federasi Sepak Bola Cina ini. Menurutnya, perjalanan ke stadion tersebut akan menjadi tantangan besar bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Tapi ini bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Nggak cuma China, Bahrain pun ikut-ikutan. Mereka mengatur rencana agar bisa menyulitkan timnas Indonesia kala bertandang ke Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 atau 5 hari sebelum Indonesia bertolak ke Beijing. Kabarnya, Bahrain tengah mengupayakan untuk memajukan jadwal pertandingan, yang awalnya malam hari, akan dimainkan sore atau siang hari. Hal tersebut dilakukan agar pemain-pemain Indonesia kepanasan, karena menurut Lahat Post, suhu di Bahrain bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius di siang hari. Bahkan menurut World Data, dalam 1 tahun terakhir suhu di Bahrain sedang panas-panasnya. Rata-rata saat siang hari suhu maksimal di Bahrain mencapai 40, derajat Celcius. Catatan tertinggi dicapai pada Juli tahun 2023. Kala itu, di sekitar jam 1 siang suhunya mencapai 46 derajat Celcius. Dengan tingkat kepanasan segitu, pemain-pemain Indonesia pasti akan mudah kelelahan. Kita sudah pernah melihat bagaimana Jay Idzas CS bermain sore hari kala menghadapi Irak beberapa bulan lalu. Hasilnya begitu mengecewakan. Pemain macam Tom Hay bahkan sudah kehabisan tenaga di 30 menit pertama. Cara yang kurang lebih sama juga telah dipertimbangkan oleh Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia akan dimainkan di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Ini adalah stadion terbesar yang dimiliki oleh Arab Saudi. Namun, ada kabar yang beredar bahwa suhu di daerah Jeddah sedang tidak bersahabat. Dalam 3 bulan terakhir, Arab Saudi telah mengalami peningkatan suhu sekitar 2 derajat. Bahkan peningkatan suhu tersebut kemungkinan besar akan menyebabkan suhu rata-rata di Jeddah dan Mekah menjadi sekitar 44 derajat Celcius. Selain itu, Stadion King Abdullah juga dikenal sebagai jimat bagi skuad asuhan Roberto Mancini. Si Elang Hijau punya rekor bagus ketika bertanding di kandangnya tersebut. Mengutip Suara, Arab Saudi tidak pernah kalah ketika melawan tim Asia sejak stadion tersebut diresmikan pada 2014 silam. Jika Arab Saudi dan Bahrain memanfaatkan cuaca yang panas, maka Australia beda lagi.
Mereka ingin meredam kekuatan timnas Indonesia dengan cara membatasi kehadiran fans Indonesia ketika away days pada akhir Maret 2025 nanti. Federasi Sepak Bola Australia paham betul bahwa fans adalah pemain ke-12 timnas Indonesia. Ada banyak warga Indonesia yang menetap atau bekerja di Australia. Jarak dari Indonesia ke Australia pun cukup dekat, hanya 4 jam perjalanan dari Jakarta kalau naik pesawat. Maka dari itu, Australia menghindari lonjakan penonton Indonesia di stadion. Australia tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan animo sepak bola yang luar biasa. Jika nantinya fans Indonesia jauh lebih banyak dari fans Australia, itu bakal jadi fenomena yang konyol. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi soal jumlah tiket yang disediakan untuk tim tandang. Toh pertandingannya baru akan diadakan tahun depan. Australia pasti akan kembali mempertimbangkan wacana ini setelah menghadapi Indonesia di Gelora Bung Karno September nanti. Lantas, bagaimana dengan Jepang? Negeri Sakura jadi satu-satunya kontestan yang tak pesimis ketika menghadapi Indonesia nanti. Pasukan Hajime Moriyasu bahkan percaya bahwa laga akan berjalan menarik. Jepang kabarnya akan tetap bermain menyerang total dengan serius. Meski lawannya cuma Indonesia, sejauh ini belum ada siasat-siasat licik yang disiapkan oleh The Blue Samurai. Di sisi lain, melihat persiapan lawan yang ada-ada saja, apakah Indonesia akan tinggal diam? Pilihannya cuma dua, mau mengikuti cara main mereka atau tidak. Jika mau, Indonesia sebetulnya bisa saja membalas dengan menyiapkan niat terselubung untuk melemahkan para lawannya. Misalnya, PSSI bisa memilih venue yang jauh dari Jakarta, mainkan saja pertandingan di Balikpapan atau Papua. Struktur negara Indonesia yang berbentuk kepulauan pasti akan menyulitkan akses tim lawan. Mereka bisa berganti-ganti pesawat sampai 3 kali dan menempuh jalur darat berpuluh-puluh kilometer untuk sampai di lokasi pertandingan. Belum harus berurusan dengan rumitnya bea cukai. Jika cara itu juga dirasa menyulitkan Jordi Amat CS, maka mainkan saja di Jakarta. Tapi bukan di Gelora Bung Karno, melainkan di Jakarta International Stadium. Stadion tanpa trek lari akan memberikan sensasi tersendiri bagi tim tamu. Fans fanatik Indonesia pasti akan memberikan sambutan yang hangat kepada tim yang bertandang.